tadi habis tuhur, waduh saya yang belenger juga kali ya. Karena tadi saya dari Supang itu jam 11 sampai Rawalumbu hampir jam 2 gitu. Itu sudah setengah ngoboy bawa mobilnya karena agak-agak ngantuk gitu. Hadirin rahimakumullah, walimatul tasyakur, walimatul khitan anandare hari ini semoga diberkahi, dirahmati, diridhai Allah Subhanahu wa taala ketika kita isi 4 hal dalam duduk bersama. Duduk bersama itu diberkahi, duduk bersama itu dirahmati, duduk bersama itu diridhoi, bahkan dibanggakan Allah di depan para malaikat-malaikatnya ketika diisi yang pertama untuk mengaji. Nah ini karena dadaan ya udah saya nggak berani, kalau mungkin di settingnya panjang akan jauh lebih barokah kalau yang ngaji ini yang disunat. Karena itu yang mendengar bukan kita, yang mendengar malaikat di aras. Tapi karena ini yang datang ustaz, makanya yang ngaji ustaz apa anak daerahan. Ad-Duha sudah hafal belum? Belum. Udah ya? Udah Kak? Kalau itu bareng-bareng ya. Karena itu akan memberkahi mama, akan memberkahi papa. Jadi seorang ngaji itu pahalanya bukan hanya yang mengaji, orang tuanya dapat berkahnya, kakek neneknya dapat berkahnya, bahkan di hari kiamat bisa memuliakan orang tuanya. Banyak harapan kita setelah dihitan ini kedepannya sudah harus rajin ibadahnya, sudah harus rajin mengajinya, gak perlu diingatkan lagi. Makanya kalau khitan orang dulu di Jawa memang harus sudah balik betul. Itu sejarah. Pak Re saya tuh kita nunggu gede dulu, dokternya sampai takut juga gitu. Tapi sebenarnya kalau sekarang karena itu littoharah, litatahur, untuk kesucian, ibadah itu sangat mutlak. Pertama adalah suci. Nah, makanya ada kisah di alam penantian, di alam kubur, orang disiksa bukan karena dosa besar, karena toharoh dari buang air kecilnya keluar saja. Lebih-lebih ketika orang itu belum dihitan. Nah ini hadirin, 4 hal yang duduk bersama itu dibanggakan Allah di depan malaikat ketika diisi ngaji. Mari paling tidak bersama-sama kita buka duduk bersama kita ini, sama-sama baca kitab Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ay istajib doana. Karena satu-satunya surat yang diminta untuk amin baik dalam sholat dan di luar sholat itu hanya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu doa. Itu kabulkan permohonan kami. Ananda Royal menjadi anak soleh, rajin ibadah, rajin tilawah. Jadi sekarang usianya berapa? 80 tahun. Semoga ini menjadi doa. Mudah-mudahan akan termasuk yang dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah dalam sabdanya. Salah satu golongan yang Rasulullah banggakan adalah khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Tanda-tanda baik amalnya itu apa? 1 sholat, 2 ngaji, 3 berbakti. Jadi kalau orang 3 hal ini dimiliki, ada yang salah kalau hidupnya tidak diberkahi. Jadi kalau orang ingin hidup diberkahi, syaratnya 3. Jaga ibadah, senang tilawah, bakti sama Allah. Hadirin rahimakumullah, saya tidak ingin membahas walimatul khitannya karena ini sudah suatu syariat yang sudah dijalani oleh orang yang mengaku beragama.
tapi bagaimana menghantarkan anak yang sudah dihitan agar menjadi keberkahan. Kalau dalam bahasa hadis, muru auladukum lis-sholati li-sab'in. 7 tahun tuh masih diingatkan, diajak sholat. Tapi kalau Ananda Rehan sudah 8 tahun, amalnya, pahalanya double-double. Kalau bukan diingatkan, justru mengajak papa mamanya, ayah bundanya, ayo sholat. Apalagi kalau subuh nggak dibangunin, bangun duluan, itu istimewa. Makanya saya tuh sampai ada jamaah pengen nyari jodoh, itu syaratnya simple banget. Cariin jodoh anak saya, Ustaz, yang anak muda yang subuhnya berjamaah ke masjid terus. Masya Allah, bisa begitu? Karena saya yakin orang yang subuhnya berjamaah ke masjid, Allah mustahil tidak berkahi hidupnya. Karena memang subuh itu paling tidak mudah. Subuh itu waktu jumhur barokah. Jangan sampai kita kayak orang Jawa, sholat subuhnya niatnya berubah. Usolli fardhu subha, saya sholat subuh sekalian duha. Kesiangan bangunnya. Alasan tok ini. Apa? Capek, kelelahan, nyupir. Saya mau belajar yang Pak Aris, nyupir ke Solo sendirian, nyantai aja. Saya tuh Subang aja minggir ya. Minggir kalau ngantuk gitu loh. Hadirin rahimakumullah, rumah yang diberkahi, keluarga yang diberkahi ketika nawiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Jadi anak yang sudah dihitan, ayo catatannya nanti, saya malu diingatkan sholat. Nanti mohon bundanya nulis di kamarnya, saya malu diingatkan sholat, sudah sunat. Itu ajakan-ajakan istibaqul khairat. Saya malu diingatkan mengaji karena sudah hitam. Itu tulisannya gede-gede. Nanti nggak sah kita ingetin. Coba baca anak soleh. Oh iya ya. Sambil itu doa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yang kedua, apalagi setelah senang nawiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an, nanti ke depannya kalau orang sudah senang baca Quran, biasanya sholatnya tidak senang sendirian. Itu sunatullah, hukum alam. Di mana-mana orang yang senang mengaji tidak ingin sholatnya sendiri. Kenapa? Sholat yang paling diberkahi itu berjamaah. Kenapa? Imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Dua-duanya dicatat khusyuk. Makmumnya nggak khusyuk, imamnya khusyuk, dua-duanya dicatat khusyuk. Imamnya nggak khusyuk, makmumnya tambah nggak khusyuk, itu tetap diberkahi sholat berjamaah. Coba perbedaan orang sholat berjamaah dan tidak berjamaah. Kalau tidak berjamaah, sholatnya nggak ganti-ganti, gebut, kadang masih lupa rakaat lagi. Jadi mau berdiri, aku mau duduk bimbang, berapa rakaat saya. Tapi kalau berjamaah kan ada yang ngasih tahu, subhanallah. Oh berarti imamnya ngalamun. Lah tapi kalau imamnya lupa, makmumnya ragu, itu namanya jamaah kebangetan. Kenapa? Subhanallahnya kelamaan. Itu kejadian di Masjid Agung Al-Barakah. Imamnya sudah berdiri lama, baru makmumnya tuh subhanallah, subhanallah lah. Jadi ini namanya jamaah kebangetan. Tapi tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu berkahnya itu sholat berjamaah itu tidak bisa diganti dengan sholat sendiri walaupun diulang 27 kali. Nah ini hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua, diingatkan iman dan takwa. Nah, tadi semoga menjadi doa Ananda Rehani menjadi investasi dunia akhirat. Karena doanya bukan 8 tahun, 80 tahun. Wah, Masya Allah, itu investasi benar. Karena sekarang ini sudah banyak orang yang tidak banyak waktunya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, duduk bersama itu diberkahi, dirahmati, diridhoi Allah ketika digunakan untuk memuji. Nah, ini karena Dzulqa'dah bulan berhaji, Asyhurul Ma'lum. Apa pelajaran orang haji dan umroh? Jauh dari waktu sholat sudah berangkat sholat. Jauh sudah selesai sholat, nggak pulang-pulang dari sholat. Lagi tadi di Indonesia
berangkatnya telat, pulangnya duluan. Itu Indonesia. Mintanya sama Allah banyak lagi gitu. Nah, yang kita minta itu apa? Hidup ini barokah. Barokah itu apa? Bertambah baik. Barokah itu tidak bisa diraba, namun bisa dirasa. Itulah yang disebut ruhaninya tenang, jiwanya tenang. Nah, saya ingin, karena banyak yang hadir di sini yang dulu saya ketemu sudah tidak ketemu, berarti sudah dipanggil kembali dulu. Nah, yang paling baik untuk bersama kita Pak, kirim doa. Semoga saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah kembali di alam penantiannya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Tempatnya diluaskan, tempatnya dimuliakan. Jadinya kuburnya diberi akan anugerah bagikan tangan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu upaya adalah mendoakan, memohonkan ampunan. Kita ini ke Madinah bukan karena sholat ke Masjid Nabawi, bukan karena berontok. Kita kalau Madinah adalah berziarah kepada Rasulullah, berziarah kepada ahli kubur makam baki. Ini makanya kemarin yang saya pacu bukan Rasulullah-nya. Kemarin saya di Sawal di Mekah cuma 49 itu. Tapi saya nyetel subuh di Mekah itu subuh 32. Ya Allah, subuh aja 32. Bagaimana siangnya ya? Nah, sebenarnya 65 tahun itu bukan larangan Indonesia, tapi Saudi Arabia yang berhati-hati terhadap orang yang tidak terbiasa panas. Karena kemarin saya nonton berita itu hampir 2000 lebih orang bisa dehidrasi. Orang bisa mengantisipasi suhu panas yang begitu tinggi. Nah ini mari kita ngajinya kita ulang lagi khataman Quran. Khataman Quran itu apa? Baca kulhu 3 kali. Bukan baca dari Al-Baqarah sampai Anas, sampai besok nggak pulang-pulang kita. Ya. Ternyata Nabi itu sayang banget pada kita. Kalau nggak khatam Quran, kulhu 3 kali khatam Quran. Sekaligus kita ini hanya Allah yang melindungi dan mengawal kita. Mari kita beristi'adah, mari kita beristi'anah. Isti'adah itu mohon perlindungan. Dengan cara apa? Membaca surat-surat yang dianjurkan, membaca ayat-ayat yang dianjurkan. Makanya An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan di bab belakang kalau dapat depan menganjurkan untuk rajin baca Quran. Kalau itu belum kita lakukan, belum bisa kita jalankan, di bab belakang itu apa? Ya kalau nggak bisa, ya surat-surat yang dianjurkan, ayat-ayat yang dianjurkan. Surat-surat yang dianjurkan yang pendek Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surat yang agak panjang yang dianjurkan, redaksinya saya hafal, buku terjemahnya sudah ada. Wa yanbaghi ayyuhafidhu ala qiraati Yasin wal Waqiah wa Tabarakal Mulk. Ini saya ketemu di Samarinda itu. Tiap hari orang Samarinda tuh baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin itu mohon ampun, Waqiah itu mohon berkahnya hidup, berkahnya rezeki. Al-Mulk itu ngawal kita sampai hari penantian di alam kubur supaya nggak ada masalah. Kalau masih banyak alasan lisan kita pakai media. Istri saya itu termasuk terlalu kesyukuran gitu. Jadi belum rajin dengan lisannya, HP-nya yang ngaji. Jadi menjelang tidur tuh di enter tuh ada tuh 3 surat dia pilih, dia download itu Yasin, Waqiah, Tabarak. Belum selesai udah ngimpi duluan. Saya kalau pulang ke HP-nya yang ngaji, anak istri saya udah ngimpi sampai Jakarta. HP-nya yang ngaji. Kenapa? Au mustami'an, paling tidak dengan pendengar. Walaupun kita sudah ketiduran. Nah ini ada yang pendek, ada yang ayat-ayat yang dianjurkan apa? Ayatul A'zam, ayat yang paling agung, yaitu ayat kursi plus 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah atau 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu masuk kategori al-ayatul mustahab, ayat-ayat yang dianjurkan. Dalam rangka apa?
agar kita ini selalu mendapatkan perlindungan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, duduk bersama dibanggakan ketika digunakan untuk doa. Doa kita hari ini silaturahim kita, semoga silaturahim kita membawa anugerah, kita masih akan dipilih oleh Allah panjang umur. Karena salah satu pintu menjemput panjang umur silaturahim. Nah, orang yang silaturahim itu akan diberkahi panjang umur. Orang yang didatangi silaturahim dihapuskan salah dosanya. Makanya mari saling bersilaturahim. Terakhir kita doa menghantarkan anak dengan bagas atau menjadi anak soleh. Saudara-saudaranya, abangnya, saudara-saudara semuanya hadir. Kenapa? Anak itu menjadi investasi. Supaya apa? Tanda-tanda anak itu investasi. Satu, anak soleh, sholatnya nggak diingatkan lagi, ngajinya nggak diingatkan lagi. Aku sudah sunat atau sudah hitam, malu sama Allah. Nanti minta bunda nulis, taruh di tempat itu. Aku sudah sunat, aku sudah gede. Karena orang Jawa itu kalau sudah sunat, sudah gede. Padahal orang Jawa Barat itu baru lahir disunat gitu. Nah, kalau orang Jawa nunggu gede gitu loh. Beda tradisinya, beda adat muakat. Oke, itu ya. Kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, sama 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau Ananda Royhan belum yang 3 ayat terakhir diam. Karena diam itu dianggap membaca. Asal diamnya tidak ketiduran. Nah, bedanya kita dengan Saudi Arabia. Kalau di Saudi Arabia itu ada pengajian orang merapat ke syekhnya. Kalau kita di Indonesia pengajian orang nyari senderan. Ini karena ngajinya asar ya, senderannya nggak membahayakan. Kalau ngajinya siang, senderan itu menurunkan ketenangan. Apa? Tanpa sadar, insya Allah ketiduran. Yo, saya mohon dibantu, dibatin aja saudara-saudara kita, lebih-lebih orang tua kita yang telah tiada, yang telah dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya radhatan min riyadil jinan. Ala hadini ya rabbi kulli salih wa ya hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa salli arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa aqibaina wa masyayikhina wa liman daqa alaina wa li jami'i ikhwanina wa akhwatina, saudara-saudara kita semuanya, orang tua kita semuanya. Wa tahsum bi rahmatil maghfirah Allahumma ja'al quburahum radhatan min riyadil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man huwa alladhi yashfa'u 'indahu
يعلمون إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. والصلوات اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل من فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, semoga bikin bersama kita bikin yang Allah dimakan amal dan keberkahannya khususnya kepada kita, khusus kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon berkenan baca umur kitab sekali lagi sebagai doa khusus meminta Ananda Rehan Bagas untuk menjadi anak soleh, anak yang rajin beribadah, senang berjamaah, senang bertilawah. Insya Allah hidupnya barokah, rezekinya nanti melimpah, bisa banyak bersedekah, dan insya Allah mudah pergi ke Mekah. Tidak sendiri ke Mekahnya, berjamaah. Ya, saya tuh masih iri betul. Kenapa? Saya bolak-balik sana kan sendirian terus. Masih kalah sama saya tuh pingin, karena rezeki yang paling barokah itu hanya untuk dua. Satu untuk sedekah, dua untuk pergi ke Mekah.
صالحا نافعا مباركا في الدنيا والآخرة له ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله الذي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتهدينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك السميع القريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم قد الثواب قرأنا ونور من ترونه حاجة وصلة ورحمة نازلة وبركة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى أجمعين. ثم إخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وساداتنا وأقربائنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم إنا نسألك بحق كلامك وببركتك من الشفقة منك بالشفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجعل ولدا صالحا ولدا مطيعا ولدا نافعا ولدا مباركا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك ذهبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga sekali lagi juga bersama kita duduk bersama yang dibanggakan Allah di depan para malaikat-malaikatnya. Yang kekurangan kenapa kami menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.